Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiq Rifai, Standbook F551-19130. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 tipe-tipe file dan contoh-contoh dari DBMS atau Database Management System. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Check it out. Tipe-tipe file. 1. File master. File master atau file induk merupakan file yang terpenting pada suatu sistem. Sebuah file induk merupakan file yang digunakan untuk menyelesaikan tugas pokok tertentu dan dipelihara secara teratur. Contohnya adalah seperti sistem rumah sakit, yang mana memerlukan file induk tentang catatan pasien, catatan penyakit, di samping file lainnya. Jenis informasi pada file induk cenderung tetap, tetapi isi informasinya dapat sering berubah. 2. File transaksi. File transaksi atau bisa disebut file input digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Contohnya adalah rekaman tentang pelanggan yang sudah membayar tagihan listrik akan membentuk file transaksi sesekali seminggu. Catatan pada file transaksi digunakan untuk memperbaharui record pada file master. 3. File laporan. File laporan bisa disebut juga output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Contohnya adalah data laporan keuangan atau akuntansi sebuah perusahaan yang harus diketahui bagian-bagian terkait. 4. File sejarah atau bisa disebut file arsip. Archival file merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip. Contohnya seperti laporan akhir tahun perusahaan, seperti rangkuman seluruh data dalam perusahaan untuk disimpan. 5. File cadangan. File cadangan merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database mengalami kerusakan atau hilang. Contohnya adalah seperti Google Drive, yang mana kita menggunakan sebagai tempat penyimpanan berkas backup cadangan. Berikut adalah DBMS atau Database Management System. Adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. 1. DBMS MariaDB. MariaDB pertama kali diciptakan pada bulan September 2010. Penciptanya MariaDB diawali saat diakuinya MySQL oleh Oracle, sehingga MySQL menjadi sebuah produk yang berlisensi properti, dan pengembangan MySQL pun sudah tidak leluasa lagi. Hal itulah yang menyebabkan pengembangan MySQL mulai membangun MariaDB. Pembangunan MariaDB dipimpin oleh Michael Widnius. Nama MariaDB berasal dari nama salah seorang anaknya, yaitu Maria. Sedangkan sebelumnya, nama MySQL pun berasal dari salah seorang nama anaknya, yaitu Mai. MariaDB merupakan salah satu server database yang populer di dunia, yang tentunya juga mempunyai sifat open source. Versi-versi MariaDB. MariaDB 5.1 dirilis pada tahun 2009 dan 5.2 dirilis pada tahun 2010. 5.3 dirilis pada tahun 2011, 5.5 pada tahun 2012, 10.0 pada tahun 2012, 10.1 pada tahun 2014, 10.2 pada tahun 2016, 10.3 pada tahun 2017, 10.4 pada tahun 2018, dan yang terakhir pada tahun 2019 yaitu 10.5. Kelebihan MariaDB. Yang pertama, yakni aplikasi ini masuk ke dalam kategori aplikasi portable. Yang kedua, MariaDB merupakan aplikasi yang bersifat open source. Yang ketiga, MariaDB merupakan aplikasi multi-user.
yang mampu digunakan oleh banyak user atau pengguna dalam waktu yang bersamaan. Dilengkapi dengan 20 bahasa. Kekurangan MariaDB. Konon MariaDB memiliki keterbatasan di dalam menyimpan data pada saat data yang disimpan tersebut sudah berada di ambang batas atau bahkan melebihi kapasitas yang mampu ditampung oleh server. Ternyata, bahasa Indonesia tidak termasuk ke dalam salah satu di antara 20 bahasa yang akan digunakan untuk memasukkan pesan error. 2. Microsoft Access. Microsoft Access versi 1.0 dirilis pada 13 November 1992. Lalu, Mei 1993 dirilis 1.1. Akses untuk meningkatkan kompatibilitas dari produk Microsoft lain dan termasuk bahasa pemrogram akses dasar. Awalnya perangkat lunak bekerja dengan baik dengan database yang relatif kecil. Tetapi, terdapat beberapa kondisi menyebabkan korupsi data. Sebagian contoh, file ukuran lebih dari 10 MB yang bermasalah. Perlu diketahui bahwa sebagian besar hard disk lebih kecil dari 500 MB pada saat ini. Dan manual yang dibawanya memperingatkan bahwa beberapa keadaan di mana usang driver perangkat atau konfigurasi yang tidak benar menyebabkan kehilangan data. Versi-versi Microsoft Access. Pada tahun 1992 dirilis Microsoft Access versi 1.1. Pada tahun 1993 dirilis Microsoft Access 2.0. Pada tahun 1995 dirilis Microsoft Access for Windows 95. Pada tahun 1997 Microsoft Access 97. Pada tahun 1999 Microsoft Access 2000. Pada tahun 2001 Microsoft Access 2002. Pada tahun 2003 Microsoft Access 2003. Pada tahun 2007 Microsoft Access 2007. Pada tahun 2010 Microsoft Access 2010. Pada tahun 2012 Microsoft Access 2013. Itulah tadi versi-versi Microsoft Access. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Microsoft Access. Kelebihan dan kekurangan Microsoft Access. 1. Kemudahan pengoperasian aplikasi. 2. Adanya fitur Visual Table Designer yang mempermudah dalam mengkonfigurasi struktur tabel secara visual. 3. Mudah dalam menyusun relasi dan query SQL tabel. 4. Mendukung query SQL. 5. Terintegrasi dengan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0. 6. Keamanan atau sekuritas file database. 7. Mampu menampung basis data dengan jumlah cukup besar. 8. Forum, query, table, dan report tersimpan di dalam satu file MDB terpadu. 9. Menggunakan dialog bahasa pemrograman Visual Basic for Application VBA memiliki Microsoft. 10. Kompatibel dengan pemrograman database SQL. Kekurangan pada Microsoft Access. 1. Aplikasi ini tidak free atau property. 2. Orientasi database lebih kepada pengguna lokal dan jaringan berskala kecil menengah dan bukan client server. 3. Kemungkinan terjadinya collision atau redundancy data bisa saja terjadi. 4. Maksimal pemrosesan file basis data adalah 2 GB. 5. Tidak adanya dukungan penyimpanan storage prosedur. 6. Bukan merupakan aplikasi RDBMS murni. 7. Tidak mendukung multi-thread. 8. Pemrosesan data tidak secepat web-based database. 9. Arsitektur keamanan yang ada belum sebaik aplikasi skala SQL Server atau MySQL. 10. Bukan merupakan aplikasi database server. Baiklah, yang terakhir 3. DBMS Oracle. Oracle didirikan pada tahun 1977 oleh 3 orang programmer yang bernama Bob Milner, Ed Oates, dan Larry Ellison, yang kemudian menjabat sebagai CIO. Oracle pertama kalinya menyediakan sistem database yang dapat digunakan untuk kebijakan konversional. Versi-versi Oracle.
Versi-versi Oracle terdiri dari 22 versi, yang mana Oracle pertama, versi 2 yang dirilis pada tahun 1979, dan versi yang terakhir saat ini adalah Oracle Database 19 yang dirilis pada tahun 2019. Itulah tadi versi-versi dari Oracle. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan Oracle. Kelebihan pada Oracle yang pertama adalah memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan manajemen sistem database. Yang kedua, jumlah data dan juga angka. Yang kedua, jumlah data dan juga angka yang di-handle sangat besar. Yang ketiga, dapat mengelola data dengan cepat dan akurat. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk melakukan cluster server. Yang kelima, dapat melakukan manajemen user. Yang keenam, multi-platform. Yang ketujuh, pemrosesan data yang cepat. Dan yang kedelapan, memiliki kemampuan flashback. Kekurangan Oracle. Yang pertama, harga software DBMS tinggi dan mahal. Yang kedua, spesifikasi minimum hardware yang tinggi. Yang ketiga, tidak cocok untuk diaplikasikan pada perusahaan atau instansi yang kecil. Dan yang terakhir, rumit dalam mengaplikasikannya. Baiklah, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.